Di video ini kita akan membahas tentang data control language. Bersama saya Muda Fikrian di channel Pintar Ngoding. Nah, masih di bagian 3 jenis perintah dasar di SQL. Ada DDL, DML, dan DCL. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah data control language. Apa itu data control language? Data control language atau DCL merupakan sebuah perintah SQL yang berhubungan dengan pengaturan hak akses. Baik itu hak akses kepada database-nya, tabel, maupun field atau kolomnya. Nah, ada dua perintah yang ada di dalam data control language. Yang pertama adalah grant, yaitu perintah yang digunakan untuk memberikan hak akses kepada user terhadap database atau tabel. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah revoke, kebalikan dari grant, yaitu perintah yang digunakan untuk menghapus hak akses user terhadap database ataupun tabel. Nah, dalam penerapannya kita akan membuat sebuah user baru yang mana dari user baru itu tentu belum memiliki hak akses apapun. Ya, bagaimana cara membuat user baru? Yaitu dengan cara create user, kemudian nama usernya, dan kita tentukan passwordnya dengan perintah identified by diikuti dengan password yang kita inginkan, dan diakhiri dengan titik koma. Oke, kita jalankan command prompt. Kemudian kita jalankan SQL+. Dan kita masuk ke user system, yaitu bisa menggunakan /assysdba, bisa juga dengan /assysdba. Kemudian ketikkan passwordnya. Nah, kita akan membuat user baru, yaitu dengan cara create user, diikuti dengan nama usernya, misalnya Mudafik. Dan kita set passwordnya, identified by, nah nama password yang kita inginkan adalah Mudafik, titik koma. Oke, nah di sini ada keterangan invalid common user or role name. Memang di Oracle 19c itu kita tidak bisa menggunakan nama user seperti ini, harus diikuti dengan C keras-keras. Nah, tapi kita nggak akan menggunakan C keras-keras. Nah, kita menggunakan username yang mudah diingat aja. Sehingga kita harus mengatur beberapa pengaturan dulu, yaitu mengatur session set-nya, script dari Oracle itu biar bisa lebih user friendly, yaitu dengan perintah alter session set. Kemudian diikuti dengan Oracle script, kita set jadi true. Nah, case session altered berhasil diubah. Kemudian kita tekan tanda panah atas, kita cari perintah yang tadi, create user, enter. Nah, user berhasil dibuat. Oke, user memang berhasil dibuat, tapi user ini tidak akan bisa digunakan untuk apapun karena belum memiliki hak akses. Kita coba cek keberadaan dari username ini dengan cara select all, select username from all users. Jadi kita melihat username dari semua user yang ada di Oracle ini, titik koma. Oke, kita sudah berhasil membuat username dengan nama Mudafik. Oke, kemudian kita akan membuka command prompt lagi, ya, dan menjalankan SQL+. Oke, jadi command prompt yang di sini itu untuk user SYS, kemudian kita akan menjalankan SQL+ lagi. Jalankan cmd, kemudian ketikkan SQL+. Nah, di command prompt yang kedua ini kita akan gunakan, kemudian di command prompt yang ini kita akan masuk ke user baru tadi, yaitu Mudafik. Enter, passwordnya Mudafik. Nah, ada keterangan di sini bahwa user Mudafik itu lack create session privilege, jadi belum memiliki privilege atau hak akses untuk create session, sehingga loginnya ditolak. Nah, memang username ini sudah kita atur passwordnya, kita sudah bikin usernya dan juga kita atur passwordnya, tapi
User ini tidak bisa digunakan untuk login. Sehingga kita harus memberikan hak akses untuk login. Ya, inilah di Oracle. Di Oracle ketika kita membuat user, kita harus mendeskripsikan hak akses yang akan diberikan ke user itu. Makanya Oracle ini termasuk database yang secure atau aman. Karena setiap perilakunya itu diatur dengan hak akses. Maka di command prompt system ini kita akan memberikan hak akses agar si user Mudafik ini, user baru tadi, itu bisa digunakan untuk login. Oke, untuk memberi hak aksesnya, itu kita menggunakan perintah grant. Ya, kita menggunakan perintah grant. Format penulisannya adalah grant, kemudian diikuti dengan perintah di sistem privilege ataupun dari objek privilege. Dan diikuti dengan to nama usernya. Kita memberikan perintah itu ke user siapa. Dan diakhiri dengan titik koma. Nah, sistem privilege atau object privilege itu ada opsinya, yaitu yang pertama untuk sistem privilege itu ada create session, ada create table, create view, create procedure, sysdba, dan sysoper. Nah, sedangkan dari opsi object privilege itu lebih ke pemberian hak akses untuk DML, yaitu untuk select, insert, update, delete, index, dan execute. Nah, untuk memberikan hak akses login, kita menggunakan perintah grant create session. Jadi grant create session itu berfungsi untuk memberikan akses login. Nah, pendeklarasian perintahnya yaitu grant create session to nama usernya. Nah, atau bisa juga kita menggunakan cara lain, bisa dengan memberikan perintah yaitu grant connect to user, sehingga user ini bisa digunakan untuk koneksi, untuk login. Oke, kita jalankan di dalam command prompt-nya sistem, yaitu kita berikan hak akses grant create session to nama usernya adalah Mudafik, titik koma. Oke, grant success. Kita coba gunakan user baru tadi untuk login. Passwordnya Mudafik. Oke, berhasil login. Oke, tandanya adalah ada keterangan SQL di sini. Nah, kemudian kita akan melihat keseluruhan hak akses yang ada di user Mudafik ini. Di user baru yang kita buat tadi, yaitu dengan cara select all from session privs. Jadi semua privilege akan ditampilkan menggunakan perintah ini. Nah, privilege pada user baru tadi itu hanya create session. Sehingga perintah-perintah yang lain itu nggak bisa diakses, nggak bisa digunakan. Nah, kemudian bisa nggak user Mudafik ini untuk membuat tabel baru? Nah, untuk membuat tabel baru dengan cara gini, create table. Misalkan kita mau membuat tabel dengan nama mata kuliah. Ada kolomnya, ada kode MK. Menggunakan varchar, tipenya length karakternya 6 misalnya. Kemudian nama MK, varchar, lengthnya 20. Oke, kita coba set seperti ini. Create table. Oke, keterangannya adalah insufficient privilege. Nggak ada akses untuk create table. Oke, sekarang kita kasih nih user baru tadi menggunakan command prompt yang ada di sistem ya, untuk hak akses create table to nama user baru. Oke, grant success. Kita coba jalankan lagi di sini. Oke, tabel created. Coba kita cek daftar tabel yang ada di user ini. Select all from tab. Jadi ini adalah perintah untuk melihat keseluruhan tabel yang ada di user.
Oke, ada tabel mata kuliah. Nah, kemudian kita cek lagi sistem privilege-nya ya. Daftar privilege yang ada di user baru sudah ada create JSON dan create table. Nah, sekarang bisa nggak kita insert data di tabel mata kuliah tadi? Oke, kita lihat dulu struktur tabel yang ada di tabel mata kuliah, yaitu kolomnya dan lain sebagainya dengan perintah dash mata kuliah. Nah, di sini ada kolom kode MK dan nama MK. Oke, sekarang kita akan melakukan insert data baru. Insert into mata kuliah. Kemudian values. Kita tentukan kode mata kuliahnya. Misalnya MK 001. Kemudian nama mata kuliahnya administrasi basis data. Titik koma. Oke, kita melakukan insert pun nggak bisa. Meskipun kita yang membuat tabelnya, tapi kita kalau nggak dikasih akses untuk insert, kita nggak akan bisa melakukan penambahan data. Oke, berarti kita harus memberikan hak akses insert melalui SQL Plus yang ada di user system. Kita gunakan perintah grant insert kemudian on, ngasih insertnya itu ke tabel mana, yaitu tabel yang ada di mudafik.matakuliah. Jadi ini adalah nama usernya, ini adalah nama tabelnya. Oke, kemudian to mudafik, yaitu atau user baru yang dibuat tadi. Grant success. Coba kita jalankan menggunakan yang ada di SQL Plus-nya user baru. Tanda panah atas, kita coba enter. Oke, no privilege on table space. Nah, table space ini maksudnya adalah space atau storage untuk user menambahkan data. Jadi meskipun sudah diberikan hak akses untuk insert, tapi kalau space-nya atau storage-nya nggak diberikan hak akses, maka tetap aja nggak bisa menambahkan data. Oke, maka kita bisa ketika kita sudah memberikan hak akses insert, maka kita bisa menambahkan unlimited table space. Memberi hak akses unlimited table space, yaitu berfungsi untuk memberikan hak akses storage atau space tabel dengan kapasitas unlimited. Perintahnya adalah grant unlimited table space to nama usernya. Jadi nama user baru yang kita buat tadi bisa menambahkan data berapapun, tabel apapun. Membuat tabel maupun menambahkan data. Oke, kita berikan hak akses di SQL Plus-nya, yaitu grant unlimited table space to nama user baru tadi. Oke, grant success. Kita coba jalankan lagi perintah insert-nya. Oke ya, jumlah karakternya itu melebihi kapasitas. Saya set di sini 20 karakter, sedangkan data administrasi basis data ini ada berapa karakter? Ada 23 karakter, jadi melebihi kapasitas. Nah, kita coba ubah. Nah, bisa teman-teman gunakan alter ya untuk mengubah length dari nama MK ini. Alter tabel mata kuliah. Modify. Yang kita modify adalah nama MK. Varchar 2, lengthnya kita buat 40 deh. Titik koma. Oke, kita coba jalankan insert lagi. Oke, one row created. Kemudian kita coba cek datanya dengan perintah select all from mata kuliah. Oke, sudah ada data baru di tabel mata kuliah. Oke, selanjutnya kita coba cek daftar privilege yang ada di user baru tadi, yaitu dengan perintah select all from all session previous. Oke,
Oke, sudah ada create JSON, unlimited table space, create table. Nah, kalau kita mau mengupdate datanya, update mata kuliah, kita set nama mata kuliahnya, kita ubah ya. Nama MK. Oke, kita set nama MK-nya sistem basis data. Kemudian where kode MK-nya. Jadi kita ubah yang kode MK-nya MK001 itu menjadi nama MK-nya adalah sistem basis data. Oke, enter. One row updated. Jadi ketika kita sudah memberikan hak akses insert ya ke tabel, maka kita bisa melakukan select, kita juga bisa melakukan update. Nah, kalau delete gimana? Kita coba tes untuk delete ya. Kita coba select all for mata kuliah, oke. Data tadi sudah berubah. Sekarang coba kita delete. Oke, kita delete dengan perintah delete from mata kuliah where kode MK-nya MK001. Oke, juga bisa melakukan delete. Kita cek datanya no row selected. Jadi nggak ada data di tabel mata kuliah karena sudah dihapus. Nah, itu tadi pemberian hak akses di user baru, yaitu di user yang bernama Mudafik. Oke, selanjutnya kita jalankan SQL Developer. Nah, di video sebelumnya kita sudah melakukan import sampel data human resources atau HR ke dalam Oracle 19c dan kemudian mengkoneksikannya ke SQL Developer. Nah, di sini sudah terkoneksi dengan user HR dan beberapa tabel yang ada di dalamnya. Nah, sekarang dari user baru tadi yang kita buat, kita koneksikan ke dalam SQL Developer. Nah, kemudian si user baru tadi digunakan untuk mengakses data yang ada di HR. Oke, kita login dulu. Membuat koneksi untuk user baru tadi. Kita buat nama koneksinya, kemudian username-nya, password-nya, save password. Oke, SID-nya ORCL. Kita lakukan tes koneksi, sukses. Oke, connect. Nah, ini adalah user baru tadi yang sudah kita buat. Oke, tadi sudah ada tabel mata kuliah. Nah, tapi di user baru ini kita akan mengakses data yang ada di user HR. Oke, dengan cara kita coba akses salah satu tabel yang ada di HR. Select all from HR dot tabelnya countries. Oke, Control Enter. Oke, ada error di sini. Tabel or view does not exist. Karena user baru tadi tidak memiliki akses untuk melihat data dari tabel-tabel yang ada di user HR. Maka kita jalankan command prompt dan masuk ke sys dan kita berikan hak akses untuk user baru agar bisa mengakses tabel countries. Oke. Grant select on hr.countries to nama usernya tadi. Oke, grant success. Kita coba jalankan di SQL Plus, Control Enter. Oke, sudah bisa mengakses data. Nah, kalau misalkan tabel lain gimana? Bisa nggak? Departments. Control Enter. Oke, maka kita harus, ini nggak bisa karena kita harus mendeklarasikan akses itu ke masing-masing tabel. Nah, kemudian kalau insert, bisa nggak?
Oke, coba kita lakukan insert data ke kolom countries, ke tabel countries. Oke, kita coba dash hr.countries. Oke, ada country ID. Nah, kita coba insert into hr.countries values country ID-nya kita coba sampel datanya dulu. Oke, Indonesia sudah ada belum? Oke, Indonesia belum. Kita tambahkan di sini deh. ID, kemudian country name Indonesia, region ID. Oke, kita set 5 atau 5. Ctrl Enter. Oke, nggak bisa mengakses insert. Agar bisa mengakses insert, maka kita tambahkan grant lagi di sini. Grant insert on hr.countries to user baru. Oke, grant sukses. Kita coba jalankan. Ctrl Enter. Oke, ini karena berelasi ya. Ini berelasi dengan parent key-nya nggak ditemukan. Oke, kita coba isi 4. Oke, one row inserted. Oke, kita coba cek dengan perintah ini, select. Oke, kita cek data baru, ID. Oke, sudah ada data baru Indonesia dengan region ID 4. Oke, itu penjelasan bagaimana cara memberikan hak akses ke user. Nah, kalau pengen kita misalnya ingin memberikan semua hak akses ke dalam user. Nah, sehingga sifatnya seperti user system yang bisa otomatis mengakses semua data yang ada di Oracle. Untuk memberikan hak akses itu, kita jalankan perintah grant all privilege to nama usernya. Nah, tapi perlu diingat, ketika kita menjalankan perintah ini, maka ada sekitar 234 privilege yang diberikan. Ketika kita sudah menerapkan grant all privilege, maka untuk menghapusnya kita harus menghapusnya satu persatu. 234 privilege itu, untuk merevoke atau menghapusnya, kita harus menjalankannya satu persatu perintah. Oke, selanjutnya bagaimana cara menghapus privilege dari user? Oke, dengan perintah revoke. Formatnya adalah revoke, kemudian diikuti keterangan sistem privilege atau object privilege-nya, dan diakhiri dengan from nama usernya, titik koma. Berbeda dengan grant, kalau grant itu menggunakan to nama user, sedangkan revoke itu menggunakan from nama user. Oke, kita coba cek di user baru ini. Kita select all session privilege-nya. Oke, ada create session, unlimited table space, dan create table. Kita akan merevoke atau menghapus dari privilege ini. Oke, kita jalankan SQL system. Ya, kita revoke. Nah, salah satunya ya, kita revoke perintah create table from nama user. Oke, different scope. Nah, maka kita coba tambahkan di sini revoke create table from nama user. Tambahkan container all. Oke, revoke sukses. Kita coba cek di sini.
Oke, create table sudah tidak bisa dijalankan. Coba kita jalankan di sini, create table mahasiswa. Name varchar 2. Oke, tidak punya hak akses ya, insufficient privilege. Maka hak akses untuk membuat tabel dari user baru ini sudah dihapuskan. Oke, kita cek. Nah, di sini kan masih ada create session dan unlimited table space. Kita akan menghapus semuanya sekaligus. From Oke, tambahkan container all. Oke, revoke success. Kita coba cek. Oke, maka nggak punya hak akses apapun. Termasuk untuk login ya. Coba kita koneksikan. Oke, you are no longer connected to Oracle. Karena akses untuk loginnya itu sudah dihapuskan. Maka nggak bisa digunakan meskipun kita coba cek. Kita coba cek semua user, select all, select username from all users. Username-nya ada, tapi tidak bisa digunakan untuk login. Oke, itu cara memberikan hak akses ke user menggunakan perintah DCL, yaitu grant dan revoke. Demikian video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.